Ya, atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan zikir, ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, jadi sebab Allah turunkan keberkahan, rahmat untuk kita semuanya, dan semoga guru-guru kita, orang tua kita, dan segenap pengurus masjid dan kita yang hadir malam ini mudah-mudahan diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan segala niat hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan, dan dihindari, dijauhi dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan seluruh penduduknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan dalam hati kita rasa cinta dan rasa keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat sampai akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan puasa, yaitu bab i'tikaf. Babul i'tikaf, saya ambil keterangan i'tikaf ini dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. I'tikaf adalah al-lubsu fil masjid min syakhsin makhsus biniyah. I'tikaf itu yaitu berdiam di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid yang khusus tentunya untuk orang-orang yang memang berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Ya, jadi berdiam secara khusus bagi orang yang berniat untuk i'tikaf yaitu di tempat yang disebut dengan masjid. Tentu fadilah keutamaan i'tikaf itu besar sekali. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alahu Allahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq. Kalau orang itu beriktikaf di masjid semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan orang itu antara dia dan api neraka Allah sejauh 3 parit. 3 parit itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ab'ad mimma bainal khafiqain, seperti barat dan timur, ya, jauhnya seperti itu. Akan Allah jauhkan kita, insyaallah, kalau kita niat i'tikaf itu menjadi sebab kita dijauhi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilahnya, ya, fadilah keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'tikaf itu sunnah, ya, i'tikaf itu sunnah kapanpun kita masuk dalam masjid. Hukum asalnya sunnah, hanya saja dia bisa berubah tergantung niatnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, ya, bisa jadi haram, ya, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Hukum asalnya sunnah, ya.
yang paling ditekankan ketika di malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kesunahannya itu ya, itu sangat ditekankan. Di hari-hari biasa di selain bulan Ramadan dianjurkan ya untuk berniat i'tikaf setiap kali kita masuk masjid ya. Baik. Kapan itu menjadi makruh? Ya. Kapan menjadi wajib? Kapan menjadi haram? Baik. Wajib ketika kita berniat nazar untuk beritikaf. Saya nazar mau i'tikaf di Masjid An-Nur. Ya. Maka dia harus menunaikan nazarnya untuk beriktikaf. Kapan itu dia makruh? Ya. Makruh bagi seorang wanita yang beriktikaf di masjid tanpa izin suaminya. Ya. Dan juga makruh bagi wanita yang mempunyai rupa atau face atau bentuk tubuh yang indah, ya, yang punya daya tarik, itu dimakruhkan dia i'tikaf di masjid kalau tanpa izin dan juga harus aman dari fitnah, ya. Jadi intinya setiap wanita yang hendak i'tikaf di masjid itu pertama izin, kedua aman dari fitnah, ya, kemudian tidak bersolek, tidak berpakaian yang dapat menimbulkan syahwat kaum laki-laki, ya. Nah itu makruh. Haram. Kapan haram? Haram itu dibagi dua. Haram ada yang bersamaan dengan sahnya hukum i'tikaf itu. Haram tapi sah hukum i'tikafnya, yaitu tadi wanita yang i'tikaf tanpa izin suaminya. Atau izin tapi dia takut timbul fitnah. Kalau dia i'tikaf ntar takutnya ya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu haram tapi sah, ya. Ada haram dan juga tidak sah hukumnya, yaitu i'tikafnya wanita yang haid atau i'tikafnya laki-laki yang dalam keadaan hadas besar junub, ya, junub. Nah itu dari segi hukum, ya. Jadi asalnya dia adalah sunnah dan yang sangat ditekankan yaitu pada malam Ramadan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan itu, ya, di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya itu, ya, untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Nah, ada macam-macamnya, ada tingkatan-tingkatan dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar atau di 10 terakhir. Yang paling tinggi, yang paling utama yaitu menghidupkan malam-malam itu secara penuh dengan sholat. Ya, itu paling tingginya. Tengah-tengahnya, ya, yang sedang yaitu menghidupkan malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan dengan berzikir, bukan dengan sholat, ya, dengan zikir. Yang paling ringan, yang paling rendah yaitu menghidupkannya dengan melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya, itu malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga dengan penjelasan ini bahwasanya wanita yang haid, yang nifas, yang wiladah, dia kan nggak bisa tuh menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Melihat keterangan yang selanjutnya, bisa menghidupkan malam itu dengan memperbanyak zikir.
Maka dari situlah wanita yang haid pun, yang sedang nifas pun, yang sedang wiladah pun bisa saja dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, walaupun hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita haid kan boleh berzikir ya. Nah, itu marotibnya atau tingkatan dalam menghidupkan malam-malam. Jadi kita jemput malam Lailatul Qadar itu, kita hidupkan malam itu dengan sholat atau dengan zikir, atau paling kagak mungkin sibuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, gitu ya. Karena amal atau perbuatan soleh yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dapat fadilahnya enggak, dapat keutamaannya enggak? Kalau enggak Lailatul Qadar ya tetap dapat. Ya, tetap dapat anugerah keutamaan 1000 bulan. Amaliyah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu berlipat-lipat ganda. Walaupun kita enggak lihat itu Lailatul Qadar, ya, seperti apa. Jadi yang penting malam itu kita hidupkan dengan taat, dengan amal-amal yang soleh, maka amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mendapatkannya. Ya. Tapi buat orang yang mendapatkan itu lebih sempurna. Ya. Sehingga kita disunahkan, dianjurkan sekali untuk berusaha ibadah di malam itu dan di hari daripada hari ganjil itu, ya. Buat orang yang mendapatkan malam itu disunahkan untuk tidak menceritakan, ya, tidak menceritakannya, ya. Nah, itu keutamaan untuk umat Nabi Muhammad SAW dan akan terus, ya, sampai hari kiamat, ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, ya, dan ditekankan untuk menghidupkannya di malam-malam daripada malam-malam yang ganjil, ya. Berpendapat malam-malam Lailatul Qadar itu malam 21, malam 23, ada yang bilang malam 27, ya. Yang paling disampaikan oleh para ulama kita, malam witirnya itu malam 21 dan malam 27. Ya, malam 21 dan malam 27. Malam 27 dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Dan dianjurkan banyak-banyak doa malam itu. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna, ya. Baik. Malam disebutkan oleh Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim, ya, bi'izni. Malam itu malam yang diturunkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Semalaman itu malaikat naik turun, ya, menyampaikan hajat, kebutuhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa afdhalul layali lailatul maulid syarif fal qadru fal isra fa arafa fal jum'ah fa nisfu sya'ban fal 'id. Baik. Disebutkan oleh beliau malam yang paling afdhal itu pertama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam-malam itu yang memiliki keutamaan, diantaranya yang paling tinggi, paling atas, nomor 1 adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru malam Lailatul Qadar. Habis itu baru malam Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam hari Arafah. Kemudian, ya, malam Jumat. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Itu malam-malam yang paling afdhal. Nah, itu, ya. Kemudian yang paling afdolnya hari adalah hari Arafah.
kemudian hari 15 Sya'ban, kemudian hari Jumat, dan kemudian disebutkan wal lailu afdal minan nahar. Semalam hari itu lebih afdal daripada siang hari. Ya, dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan masalah i'tikaf. Kemudian rukun, ya, rukun-rukun daripada i'tikaf yaitu ada 4. Yang pertama niat. Ya, niat menjadi rukun dalam i'tikaf. Innamal a'malu binniyat, ya. Baik. Karena niat itu fungsinya untuk membedakan mana ibadat, mana kebiasaan atau adat. Ya, seperti itu. Walubzu wala budda an yazid ala qadri tuma'ninatis shalah. Kemudian rukun i'tikaf yaitu lubuz. Lubuz itu adalah diam, berdiam di dalam masjid. Kadarnya yang ini, ya, kadarnya ini para ulama menjelaskan kepada kita. Kadarnya seberapa lama orang itu dianggap i'tikaf. Ya. Ada yang bilang kadar tumakninah. Kadar tumakninah itu bacanya subhanallah, subhanallah. Kemudian pendapat ulama selanjutnya nggak cukup kadar tumakninah, harus lebih dari kadar tumakninah. Ini Syekh Nawawi mengatakan la budda an yazid ala qadri tumakninatis shalah. Wajib kadarnya lebih tinggi daripada tumakninah. Ya, jadi nggak cuma masuk diam subhanallah terus keluar lagi. Nah, itu kurang, ya, kurang mendapatkan apa? Daripada fadilah ya, jadi kata beliau kadar daripada i'tikaf itu adalah lebih dari tumakninah. Bahkan ulama lain menerangkan ya kadarnya daripada i'tikaf itu ya 1 hari. Ya, 1 hari ada yang sampai seperti itu mengatakan. Nah, kita dalam mazhab kita kadar daripada i'tikaf itu harus ditambah, ya, lebih dari kadar tumakninah, ya, sholat sunat tahiyatul masjid seperti itu, ya. Kadar dianggap kita sudah i'tikaf di dalam masjid, ya. Itu rukun. Ya, jadi harus diam dulu di dalam masjid, ya. Kemudian rukun i'tikaf adalah masjid, ya, wa masjid. I'tikafnya di mana? Di masjid atau disebut mu'takafun fi, ya, tempat i'tikafnya itu, ya. Yaitu dalam masjid. Kemudian wa mu'takif, orang yang beriktikaf, ya, itu rukunnya, ya, rukunnya yang beriktikaf, orang yang beriktikaf, ya, mu'takif. Baik. Kemudian syaratnya iktikaf apa? Islam. Orang Islam, akal. Islam aqlun wa khulun min hadatsy akbar. Orang berakal dan bersih dari hadas besar, ya. Baik. Kemudian selain itu apa? Fala yasihu i'tikaf an ittasafa bi dhiddi syai'in min dzalik. Enggak boleh, ya, i'tikaf itu dilakukan oleh selain orang Islam, orang gila, orang mabuk, ya, tidak dianggap. Atau orang dalam keadaan hadas besar. Wa tajibu niyatul fardhiyah fil mandzur minhu, ya. Wajib niat fardhiyah dalam i'tikaf yang dinazarkan, Maka wajib dia nawaitul i'tikaf fardhan lillahi ta'ala, ya. Wa yaqulu fardhan ala mutamad wa in ta'ala muqfu wa ila miqati muddah. Baik. Kemudian syarat selanjutnya adalah apa? Harus di masjid, ya, harus di masjid, enggak boleh dilakukan, tidak sah dilakukan di musol. Nah, ya, di musol,
Baik. Kemudian maratibul i'tikaf, ya. Jenis macam-macam i'tikaf. I'tikaf itu ada 3 macam. Ada yang orang i'tikaf itu mutlak, i'tikaf aja udah biasa aja. Ada yang muqayyad bi muddah min ghairi tatabu. Yang kedua, jenis i'tikaf yang diikatkan dengan masa atau waktu, tapi waktunya tidak berurutan, tidak bersambung, ya, tidak nyambung. Ada yang orang i'tikaf itu terikat dengan waktu, dengan masa, dan itu dilakukan secara tatabun, ya, menyambung seperti itu. Kalau orang i'tikaf yang mutlak, nggak pakai saya mau i'tikaf 2 hari gitu, enggak. Jadi datang i'tikaf aja biasa. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Oh, atau dia i'tikaf mau 2 hari, tapi nggak harus hari selanjutnya. Pokoknya 2 hari dia mau i'tikaf, ya. Nggak harus i'tikaf hari Senin terus sampai Selasa, enggak. Dia mau i'tikaf pokoknya 2 hari di masjid, ya. Senin terus hari Rabu lanjut lagi atau hari Kamis. Ada yang i'tikafnya diikat dengan masa, dengan waktu, dan itu tatabu, ya, terus menerus dari Minggu sampai Kamis. Ya udah, dia i'tikaf dari dari Minggu sampai Kamis. Nah itu, ya. Maka dicukupkan orang yang niatnya secara mutlak itu hanya niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nah, yang jadi permasalahan, gimana nih orang-orang yang niat i'tikaf itu secara mutlak lalu dia keluar, atau orang yang sudah berniat i'tikaf 2 hari walaupun nggak berturut-turut tapi akhirnya dia keluar, atau dia berniat i'tikaf berturut-turut, ya, 5 hari berturut-turut lalu dia keluar di tengah-tengah hari-harinya itu yang jadi pembahasan dari para ulama-ulama kita. Bagi orang yang beriktikaf secara mutlak, kalau dia keluar dari masjid tanpa ada niat untuk kembali lagi, ya, maka ketika dia nanti masuk masjid, ya, dia harus memperbaharui niatnya untuk iktikaf. Kita nih orang-orang iktikaf yang secara mutlak nggak ada ikatan dengan waktu, ya. Terus kita keluar, nggak kepengen kita ada niat ntar mau balik lagi deh, enggak. Balik lagi ntar isya, gitu, ya. Maka ketika masuk masjid lagi, maka itu harus berniat baru lagi, ya, dengan niat iktikafnya, ya. Jadi niat iktikaf yang pertama udah terputus, ya, sudah terputus. Itu sudah. Tapi kalau kita di sini niatnya iktikaf, terus kita keluar, kita ada niat tapi ntar mau balik lagi, ya, mau balik lagi. Nah itu hukumnya gimana? Apa perlu niat baru lagi iktikaf apa kagak? Ya. Bahkan di sini disebutkan kalau dia keluar dari masjid ini dan niat untuk kembali ke masjid, terus ternyata bukan ke Masjid An-Nur, ke masjid seberang misalnya, gitu, ya. Nah masuk masjid seberang itu kita butuh niat iktikaf lagi enggak? Jadi kata beliau, fa in kharaja aziman 'ala al-'aud al-i'tikaf sawa'ul masjid alladhi kharaja minhu aw li ghairi kana hadzal 'azm qa'iman maqaman niyyah fala yahtat litajdidin niyyah. Enggak perlu lagi kita masuk masjid dengan niat i'tikaf yang baru. Kalau kita ada niat mau balik lagi ke masjid, ya. Mau masjid mana aja, mau masjid sini, mau di sono, ya. Kalau kita masuk lagi, kata beliau, kalau ada niat tadi mau balik, maka nggak perlu niat baru. Lalu bagaimana yang terikat dengan waktu, dengan masa, tapi nggak continue ini waktunya, ya? Kalau dia keluar, ya, jika dia keluar dan tidak berkeinginan untuk kembali, maka terputus, ya. I'tikaf pertama itu terputus. Kalau dia masuk lagi maka dia harus niat baru. Meskipun keluarnya cuma bentaran doang, ya. Keluarnya cuma sebentar. Dia udah niat i'tikaf 2 hari. Tiba-tiba dia keluarnya sebentar.
ya, gitu ya. Keluarnya sebentar dan dia nggak berniat untuk apa? Kembali, ya, maka harus apa? Niat baru. Nah, itu ya, niatnya baru. Tapi kalau dia berniat untuk kembali, maka itu ya tidak membutuhkan niat baru. Ya, baik. Nah, itu yang ada yang tanpa kontinu ya, niat 2 hari tapi enggak terus menerus. Lalu bagaimana yang sudah berniat i'tikaf 2 hari atau 3 hari atau 4 hari dan itu dilakukannya secara terus menerus, lalu dia keluar, ya, lalu dia keluar. Baik. Kalau seandainya dia seperti itu, ya, in kana muqayyadan bimuddah, ya, wa tataba'a fala yanqati tatabu'u bi khurujin minal masjid li'udhrin, ya. Baik. Kalau dia uzur, ada uzur dia keluar, ya, ada uzur dia keluarnya, maka itu tidak memutus, ya, hari-hari yang sudah diniatkan untuk i'tikaf. Ya. Karena uzur, ya, karena uzur. Baik itu uzur si misalnya si perempuan ini tiba-tiba haid, ya, lagi i'tikaf terus haid misalnya gitu ya. Kan uzur, ya. Atau uzurnya karena sakit, lagi i'tikaf terus sakit, ya. Susah dia mau di masjid karena dia butuh perawatan, ya, gitu ya. Sakitnya yang berat, sakitnya yang berat kalau dia butuh perawatan atau dia butuh istirahat yang cukup, gitu ya. Nah, itu tidak memutus hari-hari yang sudah diniatkan untuk i'tikaf tadi. Itu kalau sakitnya berat, ya. Tapi kalau sakitnya ringan, ya, pusing nih pala nih, mau keluar dulu deh misalnya. Kan ringan tuh ya. Ringan bukannya, yang ringan, pusing ringan, bukan vertigo, bukan, ya. Kalau vertigo kan agak berat, ya. Yang ringan-ringan aja. Kalau ringan itu maka apa? Kalau dia keluar, nah, itu terputus tuh, ya, terputus. Baik. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka ketika sudah hilang apa namanya uzur-uzur tadi, maka dijelaskan wa ma tazala uzruhu wajib 'alil 'aud fawran wa bana 'ala ma madha, ya. Wa ma yatulu zamanu 'adatan ka marad wahid wa nifas wa 'idda la bi ikhtiyar yajibu qada zamanu wa lam yatil zaman 'adatan aklin wa ghuslin wa janabatin wa adzan muadzin ratib la yajib qada zamanu li'annahu mustatsna. Oh, gimana orang yang lagi i'tikaf terus dia muadzin, muad muadzin, adzannya di luar, adzannya, ya, adzannya di luar, menaratnya misalnya di luar, ya. Nah, itu dianggap uzur, ya, masih diperbolehkan untuk dia, ya, untuk melakukan adzannya. Baik, itu yang berkaitan dengan macam-macam i'tikaf. Jadi ada i'tikaf secara mutlak, ada i'tikaf yang diikat dengan waktu tapi nggak harus dilakukan secara berurutan, ada yang dilakukan secara berurutan. Ya, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan apa-apa yang membatalkan i'tikaf, ya. Baik. Saya mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan, Ustaz, tentang etika. Biasanya di kebiasaan kita itu dilakukan pada saat Ramadan, disebut dengan sebelum berakhir Ramadan. Tadi ada beberapa kategori atau persyaratan etika khususnya untuk wanita. Dimana kalau
wanita ada harus izin suami. Nah ini pertanyaan yang pertama, kalau dia sudah janda, izinnya siapa? Jadi kan banyak ada itu. Iya. Simpel izinnya. Tentunya diperjelas. Apakah anaknya, apakah tetangga, atau ini ada yang dijelaskan. Kalau ini tidak dijelaskan, saya yakin nanti jadi permasalahan. Kalau izin PPL kayaknya itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tradisi umat Islam Indonesia ini pada saat-saat 10 terakhir ini gencarnya bukan pada satu tempat belajar, dua tempat-tempat web, tiga persiapan. Nah ini kiat-kiat saya tanya ke Ustaz. Kita udah usia Amat Citarum sudah 60, kalau mudik terus kita diperbanyak, diperbanyak. Untuk apa ini? Tolong diperjelas kepada jamaah kita supaya rencana Masjid An-Nur itu akan mengadakan itu bisa berjalan, tidak ada kendala. Kalau rencana cuma 5, 6, 7 atau kurang dari 10, kayak kurang maksimal. Jadi sekarang kesempatan bahasannya kita di situ, kalau diperjelas, supaya jamaah kita itu ada semacam motivasi. Kalau bikin kue terus-terusan, pada saat lebaran juga nggak dimakan. Yang penting kita arahkan ke situ. Saya minta diperjelas kembali. Jadi pertanyaan kita ada 3, tolong 1 jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi i'tikaf bagi seorang wanita, ya, i'tikaf bagi seorang wanita tadi dijelaskan, baik dia berstatus bersuami atau tidak bersuami, itu pada intinya dia bisa menjaga dirinya, tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau berstatus suami dia wajib izin. Tapi kalau sudah tidak bersuami, yang penting apa? Dia mampu menjaga dirinya untuk tidak bisa menimbulkan apa? Fitnah tadi. Makanya para ulama kalau udah i'tikaf di masjid, wanita itu i'tikaf di masjid udah diem-diem, jangan keluar, gitu ya. Itu dianjurkan seperti itu. Ya. Itu boleh-boleh aja ya wanita yang tidak bersuami untuk beriktikaf di masjid. Yang penting dia bisa menjaga dirinya, menutup dirinya untuk tidak menimbulkan apa fitnah dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian ya fadilah dari menghidupkan 10 terakhir kemudian dilakukan dengan i'tikaf gitu ya. Itu boleh bisa dilakukan menghidupkan malam itu walaupun tanpa i'tikaf. Gitu ya. Jadi kalau ingin menghidupkan malam itu dengan i'tikaf secara berjamaah gitu ya, pastikan untuk para wanita itu mendapatkan izin dari suami, tidak menimbulkan atau tidak menjadikan dia menyia-nyiakan atau tidak mengurusi kewajiban dia sebagai istri di rumah ya. Jika memang ada kewajiban atau dipinta suaminya untuk berbuat atau membuat kue misalnya gitu ya membuat kue misalnya, itu kewajiban si istri, bahkan itu lebih afdol untuk daripada i'tikafnya. Toh bisa nggak dia dapat malam Lailatul Qadar? Ya tetap bisa, ya tetap bisa. Amal yang diterima sama Allah itu pun akan menjadi sebab orang itu mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Kalau dia patuh nurut sama suaminya saja, ya sudah, saya bikin kue saja, kamu biar saya, nah kamu saja suami yang i'tikaf misalnya gitu ya, sama-sama dapat fadilah i'tikaf juga ya. Perempuan itu memang seperti itu ya, sama-sama dapat keutamaan suaminya i'tikaf, dia juga dapat fadilah
i'tikafnya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya untuk wanita itu izin dan mendapatkan izin dari suami, ya, apabila memang dia sibuk untuk memenuhi kebutuhan lebarannya, dari mengurusi makanannya dan kebutuhan untuk anak-anaknya, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya, nggak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar, ya, gitu ya. Yang penting kesibukan itu ada sejam, 2 jam, atau sepertiga malam untuk bisa kita bangun sholat tahajud, kemudian menghidupkan malam dengan berzikir. Nah, itu seperti itu aja. Ya, jadi silakan untuk menghidupkan malamnya dengan i'tikaf berjamaah, nggak jadi masalah. Ya, kalau full tergantung izinnya dari suami, kalau enggak ya lakukan semampunya. Nah, itu seperti itu. Iya. Lagi mau tanya? Biasa. Saya belajar. Itu. Tapi kita tanpa ikhtikaf, apakah kita apakah kita masjid, langsung kita berzikir, tapi tidak ada niat ikhtikaf, apakah kita dapat pahala? I'tikaf. Terus yang kedua, kan kita saat ikhtikaf, lagi berzikir, terus kita ganggu dengan ada pengunjung datang, apakah kita niat lagi apa diteruskan lagi? Kita bicara dulu sama teman gitu, apa kita harus niat lagi apa niat sudah apa kita sudah tahu. Iya. Jadi yang pertama, kalau pengen dapat niat pahala i'tikaf, harus niat i'tikaf. Harus niat i'tikaf. Tapi kalau datang ke masjid dapat pahala sudah. Ya, datang ke masjid sudah tentu dapat pahala. Hanya saja i'tikaf ini menjadi suatu ibadah yang perlu, ya, karena rukun, ya. Jadi perlu pakai niat baru dapat pahala i'tikaf. Harus pakai niat. Kemudian kalau di tengah-tengah i'tikaf kita datang sahabat, ngobrol, kita bicara dan sebagainya, tetap i'tikaf itu dapat pahalanya. Yang penting dihindari obrolan-obrolan yang sifatnya duniawi, ya, dunia. Imam Ghazali itu menyebutkan beberapa adab dalam beriktikaf, ya, di dalam kitab beliau. Itu diantaranya itu, ya, diam, berzikir, tidak mengobrol, terlebih-lebih membicarakan masalah duniawinya dan lain-lain. Allah alam. Iya. Niat i'tikaf, apakah setelah duduk atau dari depan? Karena kebiasaan yang saya lakukan selama ini, baik 5 waktu salat jaga-jaga, kalau di pintu masuk depan saya baca doa masuk masjid. Begitu masuk pintu ini saya baca doa i'tikaf afdal itu pas masuk atau kita setelah duduk dulu, gimana? Yang afdalnya gitu. Niat i'tikaf itu dimulai dari kita sudah masuk masjid, ya, sudah menginjak masjid. Nah, ini masjid ini di mana nih? Batas sampai masjidnya di mana? Apa pintu doang? Apa di sono? Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas, itu area seperti teras ini kan nyambung masjid, ya. Jadi masjid ini kan cuma sekedar pintu saja, ruang untuk di dalam, untuk di luar ini kan semua masjid. Jadi begitu masuk situ, ya, kita masuk niat baca doa masjid, masuk masjid, kemudian kita bisa niat i'tikaf. Kemudian ada yang menyebutkan sholat sunnah dulu baru niat i'tikaf, ya. Itu jadi bisa dua-duanya, ya, bisa dari mulai kita nginjak masuk masjid kemudian niat i'tikaf, ya, atau sholat sunnah baru niat sunnah tahiyatul masjid, ya, kemudian baru niat. Ya Pak, tinggal 2 menit lagi. Nanti dilanjutkan pembinaan. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.